Wong wilahe ngawit namastu nama sitem sejatine ora ana apa-apa sing ana mung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa, sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa, sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong. Baiklah kawan-kawan, kita masuk ke bab baru. Kita masuk ke bab baru yang berjudul Tawanan yang Mulia. Langsung saja kita mulai ya. Perang antara Giri yang kemarin dan Surabaya ini yang kemarin terjadi ini berlangsung memang seru sekali. Kita bisa dengarkan bersama di serial Mendengar Serat Centini ini bahwa pertempurannya tidak ketebak. Pertama Surabaya yang begitu banyak kalah sama Giri, tapi akhirnya sebaliknya. Di tengah itu semua itu ada, di tengah perang yang berkecamuk itu ada 3 orang, yang 3 pemuda yang diliputi kecemasan, dan mereka ini cemas soalnya takut untuk dibawa ke Mataram dan diboyong ke Mataram sebagai tawanan perang. Akhirnya kan mereka memilih diam-diam keluar dari rumah untuk tidak mau menghadapi masa depan sebagai tawanan ini. Nah, 3 muda ini adalah Jayeng Resmi yang tertua. Lalu ada Jayeng Resmi yang anak yang di tengah, dan juga si bungsu Niken Rancang Kapti yang ketika itu masih anak-anak. Semua ini adalah anaknya Sunan Giri Prapen yang lahir dari Garwa Ampean. Kita masih ingat ya, yang Jayeng Resmi yang akhirnya tiba-tiba datang untuk menolak perang ini. Nah, Jayeng Resmi ini tertua, ini yang paling tertua ini lagi bingung nyari di mana ini 2 adiknya. Ini di tengah perang nih Mas Ian. Di tengah sudah hancur Giri, di tengah akhir perang ini dia nyari 2 adiknya. Kok nggak ketemu? Akhirnya jangan-jangan akhirnya si Jayeng Resmi tua ini mikir jangan-jangan nih mereka sudah keluar duluan dan meninggalkan aku di sini. Ya wis lah, aku tak keluar duluan. Akhirnya dia memutuskan diri untuk masuk ke hutan dan akhirnya pergi dulu sendirian. Di satu sisi lain, di sudut sisi istana lain, si Jayeng Resmi tengah dan Niken yang bungsu ini juga lagi nyari-nyari kakaknya. Sampai akhirnya mereka bertemu dan bertanya kepada santri yang ada di situ bernama Buras. Buras berkata bahwa ini sebentar lagi Giri runtuh loh. Pangeran dua orang ini. Kita akan jadi ketawanan perang semuanya dan akan dibawa ke Mataram. Lebih baik kalian pergi saja. Aku juga mendapat kabar bahwa Pangeran Jayeng Resmi yang sulung itu, Jayeng Resmi sulung itu sudah keluar terlebih dahulu. Wah, nangis dua-duanya. Ya, asem aku ditinggal gitu. Kurang lebih gitu. Terus akhirnya sudahlah, yuk kita siap-siap untuk keluar saja. Mari kita bersiap. Akhirnya santri Buras dan beberapa abdi-abdinya 2 orang ini tadi sudah mulai beberes. Niken Rancang Kapti masih sibuk untuk membereskan mainannya, sampai diceritakan tuh dakon segala macem, mainan masak-masakan, mainan pengantin-pengantinan, sampai kasur mau dibawa sama Niken Dayang Kapti ya, namanya juga anak-anak. Sebentar, tak menyalakan udut C. Nah, akhirnya pergilah mereka. Udah gak sama kakaknya ini tadi berdua, dan juga Abdi dan juga si santri Buras. Mereka bisa mengelabui para penjaga yang sedang mengawasi lokasi di sekitar istana Giri. Di sini, di sisi lain, Ratu Pandansari itu akhirnya turun dari jolinya atau tandunya, diikuti suaminya dan juga Tumenggung Sapanjang. Mereka sudah ada di istana Giri, dan akhirnya hanya untuk masuk ke istana Giri mengabarkan dan declare Giri sudah runtuh.
Tiba-tiba dari dalam istana itu larilah seorang perempuan tua, wanita tua yang tiba-tiba tergopoh-gopoh datang ke hadapannya Pangeran Surabaya dan juga Ratu Pandansari dan akhirnya memeluk kakinya, menghatur sembah dan berkata kepada Pangeran Pekik dan juga Ratu Pandansari, dia ini adalah istrinya Sunan Giri, yang maksud kedatangan dan akhirnya menyambut Pangeran Surabaya ini adalah untuk satu menyambut, yang kedua itu minta maaf dengan atas apa yang telah terjadi. Sang istri berkata bahwa mohon maaf sebesar-besarnya, Sunan Giri ini hanya terbujuk rayu dari Endrasena, yang ternyata Endrasena ini bernafsu sekali ingin menjadi seperti Sultan Agung, sampai-sampai Sunan Giri lupa akan kepanditaannya. Sang wanita itu juga memohon dengan sangat agar Sunan Giri Prapen itu tidak dibunuh. Sang wanita ini juga membela Sunan Giri, suaminya, bahwa sebenarnya Sunan Giri juga tidak ada niat untuk melawan raja. Memang mau mengandalkan apa dari Giri, dia ngomong gitu kan. Tapi Endrasena, si iblis yang datang ke tanah Jawa, itu diceritakan di sini, ini ada tulisannya loh ya. Si iblis yang datang ke tanah Jawa ini yang akhirnya mempunyai ambisi dengan membawa nama Sunan Giri, yang akhirnya toh sekarang dia sudah mati atas ulahnya sendiri. Oh, gitu ceritanya. Pangeran Surabaya akhirnya berkata, "Tak usah khawatir. Syukurlah kalau Sunan Giri akhirnya telah tersadar, mau tunduk kepada Mataram. Aku akan mengampuninya bila benar-benar patuh. Tentu saja aku ampuni. Tapi kalau dia masih bersikeras, bisa jadi tinggal nama saja dia di sini." Wah. Aku juga tak menyangka, ini Pangeran Surabaya lanjut, aku juga tak menyangka menjadi perang amu-amuan seperti ini. Ketahuilah, sebelum perang ini dimulai pun, aku telah datang sendiri ke sini untuk mengingatkan Nak Mas Giri. Apa yang terjadi? Aku tidak digubrisnya, dan dia memilih diam saja dan membiarkan perang ini terjadi dan lebih mengikuti kata-kata Endrasena. Sik bro, gelegean sik. Rokokku mati. Oke. Singkat cerita, Pangeran Surabaya akhirnya meminta istrinya Sunan Giri untuk memanggil Sunan Giri. Panggillah dia keluar. Aku ingin menemuinya. Dan jangan membawa keris. Pangeran Surabaya begitu. Tinggalkan saja kerisnya. Dalam kebudayaan Jawa, keris atau pusaka itu tidak akan pernah lepas dari tuannya, dimanapun. Jadi makanya ada pepatah itu kan lucu. Jangan diledek itu anaknya, jangan diledek istrinya atau pasangannya. Yang ketiga, jangan juga diledek atau diejek kerisnya. Itu yang bikin muntap lelaki-lelaki Nusantara. Nah, singkat cerita, Pangeran Surabaya meminta istrinya tadi kan keluar, dan akhirnya sang istrinya masuk ke dalam istana tergopoh-gopoh dan menemui Sunan Giri. Ia membujuk agar segera sadar supaya masih bisa berkumpul lah sama keluarganya. Apalagi sih yang kau mau dari semua ini, digituin sama istrinya. Kita sudah kalah, kamu sudah melihat, kau sudah melihatnya sendiri dan akhirnya mengalaminya sendiri. Apa yang kau kejar sebenarnya? Digituin sama istrinya.
Semoga kau sadar dan segera mau keluar menemui Pangeran Surabaya dan juga tunduk kepada Mataram, agar kau juga masih bisa berkumpul dengan keluargamu. Dilanjutin sama istrinya. Mendengar kata-kata dan bujuk istrinya itu, Sunan Giri terharu akhirnya. Dan akhirnya dengan gugup mengenakan pakaian kebesarannya, kemudian menggunakan tongkat, dia tergopoh-gopoh karena sudah sepuh sekali, menuju keluar dan menemui Pangeran Pekik. Di hadapan Pangeran Pekik, ia mengulurkan tangan untuk bersalaman, lalu akhirnya menjatuhkan diri. Si Sunan Giri diceritakan begitu. Dia memeluk kakinya Pangeran Pekik, tertunduk sambil menundukkan kepala yang hampir menyentuh tanah, dan gurat wajahnya mengandung rasa dan menampakkan rasa ketakutan. Pangeran Pekik akhirnya berkata kembali, "Nah, jadi gimana sekarang, Nak Mas? Jangan jadi 2 kali kerja." Wes, sedap. Ini orang sekarang juga nih, jangan 2 kali kerja loh, bro. "Kalau memang kau memutuskan untuk tunduk kepada Mataram, kau dan keluargamu akan kubawa ke Surabaya malam ini juga. Seluruh isi harta di Giri juga akan kubawa. Akan kupersembahkan nanti kepada Sultan Agung di Mataram. Juga semua prajurit Giri yang tersisa akan kuboyong ke Surabaya. Selanjutnya, aku akan membawamu ke depan Kanjeng Sultan Agung di Mataram. Tunduklah kamu kepada beliau nantinya." Pangeran Pekik berkata seperti itu. Sunan Giri akhirnya berkata kepada Pangeran Pekik dengan pelan, "Hamba akan mematuhinya. Jangankan sakit, mati pun hamba tak bergeming. Hamba teringat dan jadi sangat teringat ramalan masa lalu, bahwa atas karsa Gusti Hyang Tunggal, dunia akan berputar balik. Yang luhur akan tenggelam tanpa harus menghilangkan pokok akarnya. Jadi untuk apa hamba bergeming?" Pangeran Pekik juga terharu lagi. Nih orang-orang kita itu pemberani tapi sentimental. Menarik sebenarnya cerita-cerita ini. Oke, lanjut dulu. Pangeran Pekik terharu mendengar ini dan lalu mengangkat kembali Sunan Giri Prapen supaya sejajar dengannya. Lalu berkata, "Nak Mas, kamu tak usah khawatir dan tak usah cemas. Aku yang akan bertanggung jawab atas dirimu. Percayalah pada Gusti Sang Hyang Kuasa. Marilah kita bersiap." Akhirnya Sunan Giri undur diri dan mempersiapkan keberangkatannya masuk ke istana, siap-siap tuh beliau, dan juga mengutus prajurit. Pangeran Pekik mengutus prajurit untuk mengumpulkan harta yang ada di Giri untuk kemudian dibawa dan nanti akan dipersembahkan kepada Sultan Agung di Mataram. Ratu Pandansari kembali menaiki joli, rombongan akhirnya berangkat. Tumenggung Sapanjang seperti biasa memimpin di depan. Dan diceritakan juga sepanjang perjalanan tuh ada salah satu seorang prajurit Surabaya itu rasan-rasan, geng. "Dasar Sunan Giri, biang keladi dari semua ini, penyebab perang dan kesengsaraan rakyat. Imannya sudah goyah, tak lagi berbakti pada Hyang Widi. Semua hendak dikuasainya, hendak memiliki segalanya yang lahir dan batin. Lupa menyadari kalau ada singgasana raja di atasnya. Sebaiknya Paduka tembak saja dari belakang." Ngomong begitu si prajurit ke Pangeran Pekik. Pangeran Pekik akhirnya mendengar itu tertawa dia. "Benar katamu. Baiknya Sunan Giri ditumpas sekarang. Tapi aku hanya melakukan dan melaksanakan titah Sultan Agung. Aku tak berwenang membunuhnya karena dia sudah menyerah. Itu bukan tugasku. Menurut cerita para leluhur, nanti pasti akan terjadi saat untuk menghancurkan Giri.
yakni keturunanku dan Sultan Agung. Tapi bukan sekarang, nanti, kata Pangeran Surabaya. Akhirnya singkat cerita, mereka telah sampai. Rombongan ini telah sampai ke Surabaya. Ya kan gak begitu jauh juga kalau sekarang Gresik ke Surabaya. Sunan Giri ditempatkan di sebuah perkemahan dan dijaga. Ratu Pandansari ingin agar segera keesokan harinya kita berangkat sajalah ke Mataram, balik lagi gitu. Nah, karena Ratu Pandansari pengen begitu, akhirnya persiapan kedua pun dimulai lagi. Di tengah malam, akhirnya Sunan Giri keluar dari tendanya dan menghampiri Pangeran Pekik. Beliau akhirnya berkata lembut, "Paduka Pangeran, anakku hilang 3. Si Jayeng Resmi Sulung, yang tengah, dan Niken Rancang Kapti. Bolehkah kau menolongku untuk mencari dan membawa mereka kemari? Aku ingin bersama-sama mereka dan berkumpul bersama mereka." Pangeran Pekik akhirnya meminta Tumenggung Sepanjang untuk mencari 3 anak Sunan Giri tersebut. Dan akhirnya ngomong ke Tumenggung Sepanjang, "Ki, kalau kau bertemu mereka, carilah. Kalau kau bertemu mereka malam ini, bawa mereka sekarang ke sini. Kalau kau bertemu besok atau lusa, suruh mereka menghadap Mataram. Tapi apabila mereka membangkang, aku mengizinkanmu untuk menggunakan kekerasan." Siap, sondiko dawuh. Akhirnya Tumenggung Sepanjang memerintahkan anak buahnya untuk mencari 3 anak dari garwa ampean Sunan Giri. Sedulur-sedulur, aku ingin menyapa beberapa teman yang sudah hadir dan sudah sangat sangat setia mendengarkan ini. Ini belum selesai loh ini. Ini masih ada 1 babak lagi. Karena setelah itu kita akan balik kucing ke kok belum balik kucing ding. Setelah ini kita akan bercerita tentang Jayeng Resmi, pengembaraannya Jayeng Resmi. Aku ingin menyapa teman-teman di YouTube, Mas Topik, Mas Misnar, Mas AYUEO, Mas mana ya? Mas apa Mbak nih? Tri Audio, terus Kang Arok 711, terus ada Mas Ahmad. Wah, banyak ternyata. Terus ada Mas Sukarsih. Terus siapa lagi ya? Ada Mas Dekempo, Mas Zainal Ngabidi, Mas Agil Miswar, Mas Bambang Mulyo, Mas Javani Santik, Mas Agus Harsono, Mas Bararatri, Den Bagus, dan sebagainya. Aku minta maaf kalau tidak bisa kesebut satu-satu karena lumayan banyak. Ada Cak Ron juga, ada Mas Rais juga di Korea Selatan. Aku melihatmu tadi soalnya. Nah, dari sekilas cerita ini, dari episode 1 sampai sini tuh kita bisa banyak belajar, tapi bukan untuk menghakimi. Kalau kita mau cari benar, yang paling benar dari cerita ini paling benar siapa? Tidak ada. Yang paling salah siapa? Tidak ada juga. Tapi kita bisa melihat berbagai alasan dan berbagai sudut pandang supaya kita bisa belajar ketika nanti kita ada di dalam posisi hidup seperti itu. Makanya banyak sekali yang kita bisa pelajari dari melihat masa lalu hanya untuk belajar dan mengamati. Bukan kemudian akhirnya semua cerita yang ada ini menjadi sentimen-sentimen yang baru lagi. Karena pastinya semua catatan yang ada, ya bisa aja apapun bisa dijadikan alat untuk propaganda dan juga alat sentimen. Tapi ya kita kan sebagai orang goblok yang pengen belajar terus ini, kita tidak mau ke situ lah. Kita melihat sesuatu dengan apa adanya. Oke, ceritanya seperti ini, ya udah bisa aku pelajari, aku tangkap, sudah. Tidak ada penghakiman di sana. Dan itu lebih enak buat semuanya. Sejarah kejayaan Nusantara aku yakin tidak dibangun oleh
maido, rasan-rasan, sentimen-sentimen, dan juga apa ya, ngono kuwi lah gitu. Ini adalah tempat kita belajar bersama, karena aku juga belajar bersama sekarang. Aku juga sedang mempelajari lagi. Matur nuwun kawan-kawan, seperti biasa kita ketemu lagi besok. Jangan lupa subscribe, jangan lupa itu jempolnya. Sudah tidak pelit-pelit ternyata. Terima kasih, matur nuwun. Juga ada loncengnya itu minta tolong dinyalakan kalau misalnya teman-teman pengen dapat notifikasi besok. Ya, seperti itu. Selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan. Matur nuwun semuanya. Mugi sedaya pinaringan sehat, mugi sedaya pinaringan selamat lan sedaya ingkang sae. Semoga kita semua selalu sehat, selalu beroleh selamat dan apapun yang terbaik. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Hong.